Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Aisu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shayyiban nafi'an. Alhamdulillah turun hujan. Bapak Ibu, saudara sekalian jamaah salat maghrib Masjid Baitus Salam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah diturunkannya hujan. Ini waktu yang sangat luar biasa. Kita sedang beramal soleh insyaallah, kemudian sedang turun hujan, maka perbanyak doa Bapak Ibu ya. Apa yang selama ini mungkin menjadi problem dalam kehidupan kita, doa sama Allah, betul-betul merasa butuh sama Allah, sehingga insya Allah doa itu dikabulkan. Mari kita syukuri nikmat hujan ini dengan sebaik-baiknya. Seorang muslim, seorang mukmin itu tidak pantas kemudian untuk mencela hujan, mencela cuaca gitu ya. Maka seorang mukmin adalah dia yang senantiasa bersyukur atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa sesuatu yang menyenangkan bagi sebagian orang ataupun sesuatu yang kurang menyenangkan bagi sebagian orang. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita mestinya kita syukuri dengan sebaik-baiknya, sehingga kita berharap kepada Allah, Allah akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan di musim penghujan ini mari bersama-sama kita menjaga kesehatan. Kalau sedang tidak fit ya, jangan terlalu memforsir tenaga, sehingga kalau kita terlalu capek itu biasanya gampang sakit. Maka mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum sakit ya, kalau memang sudah capek banget, istirahat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita membahas tentang orang beriman ya, muslim, mukmin, muhsin, ternyata tadi saya sempat mampir di salah satu tempat itu. Di situ ada beberapa pekerja yang sedang bekerja gitu. Ternyata ketika dia tidak tahu yang datang itu siapa, kerjanya santai-santai Pak, tukang. Setelah tahu baru kemudian semangat bekerja. Tukang itu ternyata kalau diawasi sregep ya, tapi kalau nggak diawasi ternyata ya rodok-rodok santai gitu. Padahal ciri orang beriman itu adalah ketika dia diberi amanah, maka dia tunaikan amanah itu dengan baik. Ketika dipercaya ya, maka harusnya dia amanah dengan kepercayaan itu. Maka kalau di antara kita ada seorang ya pekerja, apapun pekerjaannya, maka kita harus selalu berusaha untuk menjadi pekerja yang amanah, supaya tidak termasuk ke dalam ciri orang-orang munafik. Ini salah satu pengalaman yang perlu disampaikan ya. Jadi ternyata cerita-cerita dari orang ke orang itu ada benernya gitu. Dalam masalah pekerjaan kalau diawasi sregep, kalau nggak diawasi santai-santai. Sama kita ini ketika kita sholat atau beribadah, itu kadang niat
riya itu muncul di dalam diri tiba-tiba gitu. Ketika di tempat ramai ya, berusaha untuk menjadi orang soleh, menjadi orang baik, tapi saat sendirian, saat sepi, nah, tidak sama dengan apa yang dia lakukan ketika sedang ramai. Maka perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqullaha fis sirri wal alaniyah, bertakwa kita kepada Allah itu baik dalam keadaan sepi, dalam keadaan sendiri ya, ataupun dalam keadaan terang-terangan. Maka dalam bekerja, dalam beribadah, mestinya ketika kita beribadah di saat ramai itu sama kualitasnya dengan ketika kita beribadah di saat sepi atau di saat sendirian. Sama ketakutan kita kepada Allah juga harusnya begitu ya. Nah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas hadis al-hadisus sadis, hadis yang ke-6 yang kemarin ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Idza salahat saluhal jasad, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka niscaya seluruh jasadnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota jasadnya. Ala wahiyya al-qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Kemarin disampaikan fa in kana qalbuhu saliman laisa fihi illa muhabbatullah. Hati yang selamat, hati yang sehat itu adalah hati yang di dalamnya senantiasa terdapat kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada apa-apa yang Allah cintai, takut kepada Allah, kemudian khawatir terjatuh pada perkara-perkara yang dimakruhkan. Nah, kalau ini ada di dalam diri kita, maka insya Allah seluruh gerak-gerik badan kita itu akan menjadi baik ya. Selanjutnya, wa in kana al-qalbu fasidan qad istawalla alaihi ittiba'u hawahu. Adapun jika hati itu rusak, jika hati itu bermasalah, maka otomatis yang menguasai dirinya itu adalah hawa nafsunya, dan seseorang akan menuruti keinginan hawa nafsu itu walau karihahullah, walaupun yang dia turuti itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasadat harakatul jawarih kulliha. Maka kalau hati seseorang rusak, akan rusak pula gerak-gerik anggota tubuhnya. Nah, kalau hatinya bermasalah, berarti ciri-ciri hati bermasalah itu adalah ketika tangannya melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, ketika lisannya mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, ketika kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat kemaksiatan. Itu ciri-ciri hati yang bermasalah. Qalbul fasid wan ba'athat ila kullil ma'asi wal mustabihat bihasbi hawa al-qalbi. Maka ketika seluruh gerak-geriknya menjadi rusak, maka anggota badan itu akan mendorong seseorang melakukan segala jenis kemaksiatan dan melakukan perkara-perkara syubhat tergantung keinginan hawa nafsunya. Nah, maka senantiasa berlindung kepada Allah, semoga diselamatkan dari hati yang rusak ya. Hati yang sehat atau hati yang selamat, hati yang sakit, kemudian hati yang mati. Maka berdoa kepada Allah semoga hatinya senantiasa berada di dalam keadaan salim ya, qalbun salim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yanfa'u indallahi illal qalbus salim." Dan tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada suatu hari nanti di mana harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Nah, ini jelas dalilnya kenapa kemudian kita juga penting sekali untuk memperhatikan, menjaga kondisi hati kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta, anak-anak yang kita punya tidak akan memberikan manfaat kepada kita kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Fal qalbus salimu, adapun hati yang selamat itu huwa as-salimu minal afati wal makruhati kulliha. Hati yang selamat adalah hati yang selamat atau terbebas dari penyakit hati dan semua perkara yang tidak disukai oleh Allah.
Hati yang selamat itu adalah hati yang terbebas dari penyakit hati dan terbebas dari semua perkara yang tidak disukai oleh Allah. Wa huwa al-qalbul ladzi laisa fihi siwa mahabbatillah. Ya, hati yang selamat itu, hati yang salim itu adalah hati yang di dalamnya hanya ada kecintaan kepada Allah. Wa ma yuhibbuhullah, dan kecintaan kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah. Ya. Allah itu menyukai orang yang sabar, Allah menyukai orang yang pemaaf, ya. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Nah, maka segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, ketika hati seseorang ini sehat, ketika hati seseorang ini selamat, maka dia akan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Wa khasyatullah, hati yang selamat adalah hati yang senantiasa khasyah, takut kepada Allah. Wa khasyatu ma yubaidu minhu, dan takut kepada apa-apa yang membuatnya jauh dari Allah, ya. Jadi hati yang selamat adalah hati yang takut kepada apa-apa yang membuat seseorang jauh dari Allah. Contohnya yang membuat kita jauh dari Allah itu apa? Ketika terbiasa meremehkan kewajiban sholat misalkan, itu membuat seseorang jauh dari Allah. Misalkan waktu duhur gitu sudah adzan berkumandang, kosek gitu ya, menyelesaikan pekerjaan dulu misalkan, males-malesan ya, sehingga kemudian waktu sholat itu diundur-undur terus. Duhur mepet maghrib ya, duhur mepet asar mepet maghrib. Nah, itu misalkan ya. Jadi menunda-nunda sholat itu termasuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang sholat saja disebutkan di dalam Al-Quran itu termasuk orang yang celaka. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, apalagi yang nggak sholat ya. Jadi orang yang sholat sama Allah disebutkan celaka. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya, baik itu lalai terhadap waktunya ataupun lalai dari melaksanakan rukun sholat. Salah satu rukun sholat itu adalah tumakninah ya. Maka jangan sampai kemudian sholat tidak bisa memberikan faedah kepada kita. Sholat yang benar itu adalah sholat yang bisa menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa hati yang selamat adalah hati yang terbebas dari segala macam penyakit hati. Penyakit hati itu salah satunya iri, hasad, dengki, itu termasuk penyakit hati. Iri itu menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Misalkan ada tetangganya yang beli mobil ya, iri, semoga nanti mobilnya ini misalkan ya, itu termasuk iri. Ataupun ada tetangganya yang beli rumah baru, iri. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat buruk itu, karena itu termasuk penyakit hati. Fala salaha lil qulubi hatta tastaqirra fiha ma'rifatullah. Maka hati itu tidak akan baik sehingga ia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal keagungan Allah, wa uzmatuhu wa mahabbatuhu. Hati akan menjadi baik ya ketika hati itu senantiasa mengenal Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian mengenal keagungan Allah, wa mahabbatuhu, kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa khasyatuhu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab kata takut itu ada khauf, ada khasyah. Khasyah ini adalah ketakutan yang mendalam, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyatuhu wa mahabbatuhu, kemudian segan kepada Allah, segan atau sungkan kalau kita misalkan malas-malesan sholat gitu ya. Segan kalau misalkan kita tidak mau sholat berjamaah ke masjid gitu ya, bagi laki-laki terutama gitu. Nah, maka orang yang hatinya sehat itu, hatinya baik itu adalah dia yang senantiasa segan kepada Allah, takut kepada Allah. Wa raja'uhu, kemudian berharap hanya kepada Allah. Wa tawakkul alaih, dan bertawakal kepada Allah. Tawakal itu adalah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh ya, kemudian dia berdoa kepada Allah, selanjutnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian tawakal terus pasrah aja gitu, nggak mau berusaha. Karena kadang ada orang pasrah aja gitu, pasrah bongkoan akhirnya, nggak berusaha. Ada masalah harus diselesaikan. Kalau pengen kaya harus
bekerja. Pengen sehat juga harus menjaga diri dari segala sesuatu yang membuat seseorang menjadi sakit. Watam tali min dalik. Nah, semua perasaan itu ketika memenuhi hatinya, maka hati itu akan menjadi hati yang baik, hati yang sehat, hati yang selamat. Jadi kita harus senantiasa takutnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketakutan kita kepada selain Allah justru lebih dinomorsatukan daripada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa haqiqatut tauhid. Maka inilah sesungguhnya tauhid itu, ya, ketika seorang dia bisa mengenal Allah, ya, kemudian merasakan keagungan Allah, mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, takut kepada Allah, segan kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Inilah sesungguhnya yang disebut dengan tauhid. Wa huwa makna la ilaha illallah. Dan inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Fala sholaha lil qulubi hatta yakuna ilahuha alladzi ta'alluhu wa ta'rifuhu wa tuhibbuhu wa tahshahu Allah. Maka hati itu tidak akan menjadi hati yang selamat, hati yang baik, sehingga dia menjadikan sesembahan yang disembah itu semata-mata adalah Allah. Sesembahan yang dia kenal dengan baik itu adalah Allah. Sesembahan yang dia cintai dengan sungguh-sungguh adalah Allah. Sesembahan yang dia takuti itu adalah Allah, bukan selain Allah. Dulu waktu zaman Gunung Merapi meletus itu kan ada orang yang ditakuti sama manusia, makhluk takut sama makhluk, ya. Jadi kalau mau ke sana harus minta petuah dulu sama juru kuncinya. Maka tidak ada yang bisa mengendalikan gunung itu, segala sesuatu di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan lautan, ya, tunduk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kapal berlayar dengan baik itu Allah Subhanahu wa taala. Kapten itu hanya wasilah, ya, pilot itu wasilah, tapi dia tidak boleh kemudian sombong. Wah, kalau tidak karena saya ini tidak akan selamat. Ini sungguh termasuk perkara yang bisa menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan. Nah, maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul menjaga tauhid kita. Jangan sampai kemudian karena sesuatu hal menjadikan seseorang menduakan Allah, karena putus asa dari rahmatnya Allah, ya, sehingga kemudian lari mencari rahmat selain Allah, putus asa mencari kesembuhan, sehingga kemudian minta kesembuhan kepada selain Allah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi apapun yang sedang kita hadapi, minta solusinya sama Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, sekali lagi penting itu. Allah adalah tempat bergantung, menggantungkan segala harapan, menggantungkan segala cita-cita kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita gantungkan semua harapan dan cita-cita kita kepada manusia. Qala Al-Hasan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ma nadartu bi basari wala nataqtu bi lisani wala batashtu bi yadi wala nahattu ala qadami hatta anzuru ala ta'atin aw maksiatin." Ini perkataan yang sangat menarik, Bapak Ibu, ya. Tidaklah aku melihat dengan mataku, tidaklah aku bicara dengan lisanku, tidaklah aku memegang dengan tanganku, dan tidaklah aku berdiri dengan tapak kakiku, hingga aku mengetahui apakah aku berada di dalam ketaatan ataukah aku berada di atas kemaksiatan. Masya Allah. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, tidaklah aku melihat kecuali setelah aku mengoreksi apakah aku ini melihat sesuatu yang halal, ya, apakah aku melihat sesuatu yang dalam rangka ketaatan kepada Allah ataukah dalam rangka kemaksiatan. Sehingga fa in kanat ta'atan taqaddamtu, kalau aku melihat sesuatu yang halal, yang baik, aku lihat itu. Wa in kana maksiatan, akan tetapi ketika aku melihat sesuatu yang maksiat, ta'akhartu, maka aku mundur, kata beliau, enggak jadi lihat, ya. Bukan kemudian karena beralasan nikmat sekali pandangan, sekali lihat, malah diterus-teruskan gitu, ya. Wala nataqtu bilisani, aku tidak bicara dengan lisanku hingga aku memperhatikan apakah sesuatu yang akan aku keluarkan dari mulutku ini sesuatu yang baik ataukah sesuatu yang bernilai maksiat. Jadi beliau selalu bermuhasabah sebelum bicara, sebelum melihat, ya, sebelum memegang, ya, kemudian sebelum berdiri, itu beliau senantiasa bermuhasabah dulu, ya.
Mau pergi dari rumah itu, kalau kita mau mencontoh apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri, mestinya kita bermuhasabah dulu. Ini kita pergi dari rumah itu niatnya untuk apa? Ini untuk melakukan ketaatan atau kemaksiatan? Kalau maksiat, maka mundur, jangan sampai kemudian dilanjutkan. Kalau taat, maka dilanjutkan. Maka ketika kita membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah, itu betul-betul kita sandarkan segala urusan kita kepada Allah. Kalau urusan taat, jadi kita keluar rumah ketika membaca bismillah itu mestinya tidak bermaksiat, karena keluar dari rumah sudah diawali dengan menyebut nama Allah. Masa nama Allah kemudian dicampur dengan kemaksiatan? Kalau seseorang memahami makna bismillah dengan benar itu, maka insya Allah dia tidak akan melakukan kemaksiatan ketika dia berada di luar rumah. Fahaula'il qaum lamma saluhat qulubuhum falam yabqa fiha iradatun li ghairillah. Maka para ulama salaf dulu, ketika hati mereka baik, ketika hati mereka selamat sehat, maka tidak lagi tersisa di dalam hatinya melainkan hanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saluhat jawarihuhum, maka anggota badan mereka menjadi baik. Falam tataharrak illa lillah, mereka tidak bergerak kecuali hanya semata-mata karena Allah. Wa bima fihi ridhahu, dan mereka bergerak melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan hadis yang ke-6. Karena waktunya masih, kita lanjutkan ke hadis yang ke-7 ya. Hadis ini saya dulu masih di pondok Bapak Ibu, yang ke-7 ini saya bingung ya. Ketika mendengar ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat ya. Diucapkan oleh Rasulullah 3 kali itu, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Kemudian sahabat bertanya, saya bacakan dulu. Al-hadisus sabi an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah salasan. Beliau ucapkan agama itu adalah nasihat, disebutkan 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Maka kemudian beliau menjawab, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah, agama itu adalah nasihat untuk Allah. Saya bingung dulu Pak, agama nasihat untuk Allah, masa agama menasihati Allah gitu? Agama adalah nasihat. Pernah mendengar atau membaca hadis ini nggak Bapak Ibu ya? Agama itu adalah nasihat. Sahabat bertanya, para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, agama itu adalah nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Al-Quran, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Nah, kalau untuk pemimpin kaum muslimin kita paham lah, nah, agama adalah nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, agama adalah nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Tapi kalau agama adalah nasihat untuk Allah, itu mesti bingung, masa agama menasihati Allah gitu. Orang kalau memahami secara letterl kan akhirnya gitu, agama menasihati Allah, menasihati Rasulnya, menasihati kitabnya gitu. Nah, maka hadis ini perlu kita bahas, perlu kita baca keterangannya dari ulama ya. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Agama adalah nasihat. Qala al-Hafidz Abu Nuaim. Al-Hafidz Abu Nuaim berkata, beliau ini adalah Al-Imam Al-Hafidz Syekhul Islam Muhammad bin Aslam At-Tusi namanya. Salah satu kibar ulama tabi'in yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau ini adalah seorang ulama yang zuhud dan ahli ibadah, sehingga murid-muridnya menjulukinya ya dengan Rabbani hadhil ummah. Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi ini adalah pengasuh umat ini. Para muridnya kemudian menjuluki seperti itu. Beliau hidup sezaman dengan Imam Ahmad rahimahullah. Jadi beliau adalah ulama besar yang kemudian mengomentari hadis ini. Hadzal hadisu lahu sya'nun. Hadis ini memiliki kedudukan yang tinggi. Ini apa, Pak? Wa dzakara Muhammad bin Aslam At-Tusi, maka Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi berkata, annahu ahadu arba'id din. Salah satu hadis ini adalah salah satu hadis yang mengandung 1/4 agama. Jadi 1/4 agama terkandung di dalam hadis ini, kata beliau ya. Jadi agama adalah nasihat. Wa kharrajat Tabrani min hadis Hudzaifah bin Yaman.
Kemudian Imam At-Tabarani bilang sebentar. Imam At-Tabarani menyebutkan hadis dari sahabat Hudzaifah bin Yaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, falaysa minhum, maka orang ini tidak termasuk golongan mereka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Wa man lam yumsi wa yusbihu nasihan lillah, dan barang siapa yang pada petang hari, di sore hari atau di pagi harinya dia tidak memberikan nasihat kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya, dan tidak memberikan nasihat kepada kitabnya, tidak memberikan nasihat kepada imam pemimpin kaum muslimin, dan tidak bisa memberikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum, falaysa minhum, maka orang ini bukan termasuk golongan daripada kaum muslimin. Artinya apa? Pentingnya memberikan nasihat, ya. Pentingnya memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Memberikan nasihat untuk Allah itu nanti akan dijelaskan, ya. Kita jelaskan apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah itu maknanya adalah tauhiduhu, mentauhidkan Allah. Nanti insyaallah, ya. An-nasihah. Jadi an-nasihah kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin. Nasihat itu adalah satu kata yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah kalimat. Nanti kalau ditanya nasihat itu apa? Nasihat adalah satu kata yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah kalimat. Hiya iradatul khair lil mansuh lahu. Nasihat itu adalah menghendaki kebaikan kepada orang yang dinasihati. Jadi kalau kita memberikan nasihat ke orang lain, sejatinya kita itu menginginkan kebaikan kepada orang itu. Iya. Orang memberi nasihat itu kan pasti menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Qala wa aslun nusi fil lughah. Nasihat secara bahasa maknanya adalah al-khulus. Al-khulus itu artinya bersih. Yuqalu nasahtul asal. Aku membersihkan madu. Idza khallastuhu minas syama'. Jika aku membersihkan madu itu dari kotoran. Jadi kalau madu orang ngambil di hutan itu kan biasanya dibersihkan dulu, ya. Maka itu yang disebut dengan al-khulus. Khulus itu dari kata nasihat itu dari kata khulus, maknanya adalah bersih. Jadi ketika orang memberikan nasihat kepada orang lain, itu sesungguhnya berangkat dari hati yang bersih, menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Wa qala Abu Amrin Ibnu Shalah, an-nasihatu kalimatun jami'ah. Beliau berkata, nasihat itu adalah kata yang memiliki makna global, mengandung makna seseorang melakukan kebaikan kepada orang yang diberikan nasihat, baik itu secara niat ataupun secara perbuatan. Orang menasihati orang lain itu adalah perbuatan baik. Tidak ada kemudian orang memberikan nasihat itu nasihat yang buruk. Kalau nasihat yang buruk itu berarti bukan nasihat tapi ajakan. Karena nasihat tadi maknanya adalah al-khulus, bersih, kebaikan, menginginkan kebaikan dari orang lain. Jadi kalau menginginkan keburukan dari orang lain berarti itu bukan nasihat namanya. Sama kayak misalkan ketika kita menyebut istiqomah, ya. Istiqomah itu ajak terus menerus di dalam kebaikan. Tapi kalau dalam kemaksiatan, ajaknya itu maksiat, itu bukan istiqomah namanya, tapi isror. Isror itu adalah istiqomah di dalam keburukan. Jadi kalau kebaikan namanya istiqomah, kalau rajin bermaksiat itu namanya isror. Jadi gitu, ya. Maka nasihat ini adalah ajakan kepada kebaikan. Kalau ajakan kepada keburukan maka bukan nasihat, tapi ajakan setan. Fan nasihatu lillahi ta'ala, maka nasihat untuk Allah Ta'ala itu maksudnya adalah agama adalah nasihat untuk Allah. Maknanya adalah dengan mentauhidkan Allah. Jadi agama kita, agama Islam ini mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap umat manusia, umat Islam, dia harus mentauhidkan Allah. Jadi maksud agama adalah nasihat untuk Allah itu adalah ketika kita ini diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi kalau kita bingung, agama adalah nasihat untuk Allah, maksudnya setiap orang yang beragama itu harus mentauhidkan Allah. Bahkan orang-orang non-muslim pun mereka meyakini tauhid rububiyah, ya. Meyakini tauhid rububiyah, bahwa yang menciptakan bumi, yang menciptakan dia adalah Tuhan, ya. Tapi
mereka orang-orang di luar Islam itu tidak meyakini adanya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Mereka yakin bahwa bumi, langit, seluruh kehidupan ini ada yang menciptakan. Dia Tuhan menurut mereka. Itulah bedanya orang Islam dengan non-muslim. Dia hanya bertauhid kepada Allah, mengakui adanya Tuhan, walaupun Tuhannya bukan Allah ya, tapi dia tetap mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada yang menciptakan. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang beragama mesti mentauhidkan Allah. Wa wasfuhu bi sifatil kamal wal jalal. Kemudian mensifati Allah dengan sifat kesempurnaan dan keagungan. Jadi Allah itu tidak ada cacatnya sedikit pun. Maka semua yang cacat-cacat itu kita disunnahkan untuk mengucapkan subhanallah. Ketika ada orang berbuat syirik, itu bukan masya Allah, tapi subhanallah, maha suci Allah. Karena Allah tidak mungkin ridho dengan perbuatan syirik. Ketika ada anak yang, mohon maaf rodok agak susah diatur ya, saya nggak sebutkan dengan bahasa nakal. Nah maka subhanallah bukan masya Allah gitu ya, nakal sekali anak ini. Subhanallah, karena nakal itu bertentangan dengan sifat Allah. Ya Allah itu maha sempurna, maha agung. Wa tanzihuhu amma yudadduha wa yukhalifuha. Kemudian agama adalah nasihat untuk Allah. Itu adalah setiap orang yang beragama harus mensucikan Allah dari segala keburukan dan segala sifat yang menyelisih kebaikan. Nah, makanya tadi agama adalah nasihat untuk Allah. Orang yang beragama harus mensucikan Allah dari segala keburukan dan sifat-sifat yang menyelisih kebaikan. Wa tajannubu ma'asihi. Kemudian menjauhi kemaksiatan. Jadi agama nasihat untuk Allah itu maksudnya adalah orang-orang yang beragama, memeluk agama Islam itu mestinya memiliki sifat-sifat seperti ini ya. Dia harus menjauhi kemaksiatan. Wal qiyamu bi ta'atihi wa mahabbihi biwasfil ikhlas. Kemudian melaksanakan segala sesuatu ya, atas dasar ketaatan ya, kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan melaksanakan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan wal hubbu fihi, atas dasar kecintaan, wal hubbu fihi wal bughdu fihi. Jadi kalau kita cinta itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Maka saya sering menyampaikan di pengajian-pengajian itu kalau kita benci dengan seseorang, jangan benci orangnya, tapi bencilah perilakunya yang menjadikan kita itu tidak senang. Jadi jangan benci orangnya. Kalau kita ngecap orang itu mesti dia melakukan kebaikan sebanyak apapun, kalau kita benci orangnya kita akan tetap membencinya gitu. Tapi kalau kita benci, nggak suka karena perilakunya, nah maka insya Allah ketika orang ini nanti bertaubat, dia berbuat baik, kita akan bisa mencintai dia. Maka al-hubbu fihi wal bughdu fihi, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Jadi kalau orang sudah bertaubat, dia sudah beramal soleh, menjadi orang soleh, maka kita harus mencintai dia sebagaimana dia adalah saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Inilah pentingnya ukhuwah. Ukhuwah Islamnya itu ya berbeda ormas ya, berbeda partai, berbeda apapun, selama dia muslim, kiblatnya masih sama Ka'bah, dia sholat 5 waktu, maka dia adalah saudara kita. Tidak boleh kemudian kita membenci orang karena berbeda golongannya. Gitu ya. Jadi al-hubbu fihi wal bughdu fihi. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Wa jihadu man kafara bihi. Kemudian jihad ya, membela agama Allah terhadap orang-orang yang ingkar kepada agama Allah. Wa du'a ila dzalik, menyerukan jihad ya, dan menganjurkan jihad itu kepada setiap umat Islam. Jihad itu tidak harus perang ya Bapak Ibu. Jihad itu adalah bersungguh-sungguh di dalam ketaatan, bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh ya. Kecuali misalkan kayak di kaum muslimin di Gaza itu memang dia jihadnya perang karena orang-orang Zionis Yahudi itu kemudian berusaha untuk merampok kehormatan kaum muslimin ya, termasuk juga tanahnya, kehormatan tanahnya, kehormatan tanah airnya dirampok, sehingga mereka melakukan jihad itu dengan perang. Kalau di Indonesia adalah negara yang aman, itu jangan sampai kemudian kita melakukan praktek-praktek jihad yang tidak sesuai dengan tuntunan.
Jihad kita di Indonesia apa? Menuntut ilmu, ya, rajin ke masjid, bersungguh-sungguh dalam ketaatan itu adalah bagian daripada jihad. Nah, maka dulu ada hadis yang disampaikan, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Jadi jihad yang paling besar itu adalah memerangi hawa nafsu. Kita mengalahkan musuh itu mungkin gampang ya, tapi mengalahkan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kadang susah banget gitu ya. Hawa nafsu itu segala sesuatu yang ngajak kita kepada kemaksiatan. Itu hawa nafsu. Kalau ajakan kepada ketaatan itu bukan hawa nafsu, tapi dia adalah jiwa takwa. Jadi kalau ngajak maksiat itu jiwa hawa nafsunya, jiwa fujur di dalam Al-Qur'an. Maka ini penting ya. Jadi di dalam memaknai jihad, kita tidak boleh juga antipati dengan bahasa jihad. Karena jihad ini adalah bahasa Al-Qur'an. Gitu. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum anfusikum. Itu bahasa Al-Qur'an. Jadi yang sampai kemudian kita nanti juga antipati dengan bahasa-bahasa Al-Qur'an. Gitu nggih. Termasuk juga munafik itu disebutkan, diabadikan satu surat dalam Al-Qur'an. Karena ada orang yang kemudian ya, anti dengan kata-kata munafik. Di dalam hadis juga sama, ayatul munafiki salasun. Ayatul munafiki salah satun. Jadi orang munafik ada 3 kata Rasulullah dalam sebuah hadis. Nah, maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, insya Allah kita besok akan melanjutkan hadis yang ke-7 ini, ya, terkait dengan agama adalah nasihat. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Ya. Nah, ini penting kita sampaikan, kita kaji, semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang pas, mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di dalam kebaikan, ya, menyatukan hati kita di dalam keimanan, ya, senantiasa mencintai saudara kita sesama muslim, ya. Jangan sampai kemudian kita membenci seorang tadi karena beda golongan, beda ormas, beda partai, ya, beda jurusan, ya. Tetap kita harus saling mencintai, ya. Karena agama Islam ini memang agama rahmat, agama yang menyatukan, agama yang mengajarkan kasih sayang. Jadi kalau ada orang mengaku Islam, ya, kemudian dia musuhan dengan saudara seimannya, berarti perlu ditanyakan apakah agamanya betul-betul Islam. Islam itu agama rahmat. Maka kita harus saling mengasihi, ya, kita harus saling menyayangi sama muslim, sama saudara kita. Jangan sampai kemudian karena beberapa perbedaan-perbedaan itu membuat kita tidak lagi akur, ya, tidak lagi mau ke masjid. Karena ada orang yang kemudian nggak mau ke masjid, ya, karena tadi alasannya beda ustadz, beda guru, ya. Ini mestinya tidak dilakukan, Bapak Ibu, oleh orang yang beriman, ya. Kita harus saling mendukung satu sama lain. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga kita senantiasa dicintakan oleh Allah kepada ilmu, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.